Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera kagem kula lan panjenengan sami. Asmaningkula Alpia Fatonia Ahfani dengan NIM 2407711. Asmaningkula Meta Oktaviani. Asmaningkula Salvia dengan NIM 2405717. Asmaningkula Oktavia Ramadhani Agrin dengan NIM 2403569. Asmaningkula Alifa dengan NIM 2403982. Asmaningkula Safira Nurul Jasmin dengan NIM 2404392. Asmaningkula Wanda Ramadan dengan NIM 2408705. In video Panika. Kula lan panjenengan Badhe menyelami keindahan budaya Yogyakarta. Lan ngraosaken kedekatanipun kalian sugeng sadinten-dinten. Yogyakarta, sebuah kota yang tidak hanya menyimpan sejarah, Tetapi juga menyatu dengan budaya yang mengalir di setiap sudutnya. Dari gemuruh gamelan yang menggema di keraton hingga kehidupan masyarakatnya yang sederhana, Yogyakarta adalah cerminan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Sejarah Yogyakarta. Yogyakarta adalah daerah istimewa di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai raja pertamanya. Yogyakarta memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama saat revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1946 sampai 1949, ketika Jakarta diduduki Belanda, Yogyakarta menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Karena jasanya, wilayah ini diberi status daerah istimewa dengan hak istimewa seperti keberlanjutan sistem kesultanan. Hingga kini, Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya Jawa, pendidikan, dan sejarah nasional Indonesia. Roro Jonggrang adalah putri cantik dari kerajaan Baka yang ditaklukkan oleh Bandung Bondowoso. Siapa Bandung Bondowoso? Ia adalah seorang pangeran sakti dari kerajaan tetangga. Setelah membunuh ayah Roro Jonggrang, dalam pertempuran, Bandung Bondowoso jatuh cinta pada sang putri dan melamarnya. Namun, Roro Jonggrang tidak mencintainya dan ingin menolak tanpa menyinggung perasaannya. Sehingga ia memberi syarat yang sangat mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai mas kawin. Dengan bantuan jin dan kekuatan supranatural yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan semua candi sebelum fajar. Tak ingin perjanjian itu berhasil, Roro Jonggrang meminta para gadis desa menumbuk padi dan membakar jerami agar langit tampak cerah seolah fajar telah tiba. Para jin pun lari ketakutan. Marah karena ditipu, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu sebagai candi terakhir, yang kini dikenal sebagai bagian dari kompleks Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi yang dibangun pada abad ke-9 Masehi dan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah di Indonesia. Candi Prambanan merupakan ikon budaya dan wisata yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Salah satu nama asli dari kompleks Candi Prambanan yaitu Graha Siwa, yang artinya rumah Siwa dalam bahasa Sanskerta. Ukiran candi berupa relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Krishnayana, serta mitologi Hindu lainnya. Di balik keindahannya, Candi Prambanan menyimpan cerita rakyat mengenai Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Relief-relief yang terukir pada candi terletak di dinding candi, terutama pada Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Siwa.
Obelix Skyview adalah destinasi yang terletak di kawasan perbukitan dengan panorama yang langsung ke Samudra Hindia, menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan dan suasana tenang yang cocok untuk bersantai. Dibuka pada tahun 2022, tempat ini dikembangkan bagian dari promosi pariwisata kawasan pesisir selatan dan langsung menarik perhatian karena desainnya yang estetis dan fasilitas modern. Nah, keunggalan utama Obelix Skyview ini meliputi spot foto instagramable, pemandangan sunset yang indah, fasilitas lengkap seperti kafe dan area santai, serta akses yang mudah dijangkau. Tempat ini beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam dengan harga tiket termasuk berkisaran antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per orang, serta tersedia paket khusus untuk rombongan. Nah, alangkap lengkapnya berada di area Hutan Gricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dicapai sekitar 1-1,5 jam dari pusat kota. Salah satu tempat yang bersejarah dan sangat penting di Indonesia yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta adalah istana resmi Kesultanan Yogyakarta yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Selain sebagai tempat tinggal Sultan, keraton ini juga menjadi pusat kegiatan budaya dan objek wisata sejarah. Dengan letak di tengah pusat kota yang strategis sehingga mudah diakses oleh para wisatawan, keraton memiliki peran yang sangat penting. Selain menjadi tempat tinggal para keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan budaya, tempat digelarnya berbagai pertunjukan dan upacara adat. Di dalam kawasan keraton sendiri, wisatawan bisa menyaksikan pertunjukan musik gamelan secara langsung, tarian-tarian adat Jawa, koleksi benda-benda pusaka seperti keris, batik, dan barang-barang tradisional lainnya. Arsitektur keraton dibangun sangat khas karena memadukan unsur budaya Jawa, Islam, dan kolonial. Keraton Yogyakarta bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga pusat pelestarian budaya dan warisan leluhur yang masih hidup hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan budaya kita bersama-sama. Sue Ora Jamu merupakan tarian tradisional yang diiringi oleh lagu daerah berjudul Sue Ora Jamu. Lagu ini berasal dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Terkenal sebagai lagu pengiring tari jamu yang dilakukan oleh para penari wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa. Lagu Sue Ora Jamu diciptakan oleh R.C. Harja Subrata dan mengisahkan tentang dua sahabat yang telah lama tidak berjumpa. Selain itu, lagu ini juga mengandung pesan bahwa dalam kehidupan tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan harapan.
Bakpia menjadi makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari tepung terigu, gula, garam, air, dan minyak. Sedangkan isiannya terbuat dari campuran kacang hijau dan gula. Pada awalnya, bakpia dibawa oleh pendatang asal Tionghoa ke Yogyakarta pada tahun 1940-an. Pertama kali dikenalkan oleh Kwik Sun Kwok. Istilah bakpia sendiri berasal dari bahasa Tionghoa, kata bak berarti daging dan kata pia berarti kue. Karena di negeri asalnya bakpia adalah kue berisikan daging. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, isian bakpia mulai disesuaikan dengan budaya Indonesia, berisi kumbu yang terbuat dari kacang hijau. Di zaman modern ini, bakpia mulai terus dikembangkan lagi dengan lebih banyak jenis varian rasa seperti keju, coklat, susu, ubi ungu, dan lain sebagainya. Dahan Jogja, boten namu woten. Ing pangindahing gambar lan tembung. Jogja kedah dipun raosaken langsung, dipun langkungi, diplunturi, Dalam ngajak panjenengan sadaya, Nggerauh lan ngraosake karahayon kuta punika. Semoga Jogja menjadi kenangan indah yang selalu dianggap sebagai tempat Yang menyambut Anda seperti keluarga. Sugeng Rahayu Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.